Oke, selamat pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswa saya. Hari ini kita akan kuliah materinya itu tentang eee, manajemen control system atau sistem pengendalian manajemen ya. Boleh dibuka on cam? Terima kasih. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang sistem pengendalian manajemen, kemudian nanti ada transfer pricing. Ya, jadi nanti saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih aplikasinya melalui soal-soal yang nanti akan kita bahas di kelas ini ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk men-share materi saya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Jadi ini slide-nya saya ambil dari buku, sudah saya bagikan ya ke Adlink ya, mudah-mudahan sudah pada bisa membukanya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem pengendalian manajemen. Jadi sistem pengendalian manajemen itu memang bagian dari akuntansi. Karena gini, perusahaan itu kan punya tujuan, ya tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan laba. Nah, supaya tujuan itu bisa tercapai, ada namanya pengendalian, ya. Jadi, dalam perjalanan perusahaan bisa aja nanti ada yang misalnya kalau untuk memaksimalkan laba itu kan bisa dengan membesarkan revenue-nya atau mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam perjalanan perusahaan bisa aja revenue-nya nggak tercapai. Nah, dari situ bisa diambil strategi-strategi apa supaya bisa meningkatkan penjualan. Di sisi biaya, strategi-strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk mengefisiensikan biaya supaya tujuan maksimalkan laba itu bisa tercapai. Nah, itu tugas atau kegunaan ya atau penggunaan dari sistem pengendalian manajemen. Di setiap perusahaan ya, mau itu perusahaan besar, perusahaan yang skalanya kecil ada namanya sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen sendiri memang berkaitan dengan informasi, terutama di sini adalah informasi keuangan. Jadi secara definisi kalau saya ambil dari bukunya buku teks kita ya yang ditulis oleh Hongren Datar, sistem pengendalian manajemen itu adalah merupakan satu sekumpulan atau set serta penggunaan dari informasi. Jadi sekumpulan dari informasi. Informasi apa? Tentunya kalau di dalam sistem pengendalian manajemen ya adalah informasi yang terkaitan dengan informasi keuangan. Baik itu informasi yang ada di dalam laporan keuangan maupun yang ada kaitannya dengan akuntansi biaya. Nah, kenapa harus ada sistem pengendalian manajemen di dalam perusahaan? Sebetulnya adanya sistem pengendalian manajemen ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Buat siapa? Buat manajer dan buat karyawan untuk bisa bekerja sama dalam pencapaian tujuan perusahaan atau goal congruence. Ya. Oke, nah tadi saya sebutkan bahwa di depan ada informasi. Informasi tentang apa sih gitu ya di dalam sistem pengendalian manajemen yang dikelola itu ada yang namanya data-data keuangan dan data-data yang non keuangan. Kalau data-data keuangan, contohnya seperti misalnya yang ada di dalam laporan keuangan ya, misalnya terkait dengan penjualan, terkait dengan beban gaji, beban operasional, gitu. Itu yang namanya data keuangan. Nah, ada lagi data-data yang non keuangan ya, tapi nanti berpengaruh juga kepada keuangan di perusahaan. Nah, kira-kira contohnya apa? Tahu nggak? Data-data non keuangan. Ada yang tahu? Data-data non keuangan tapi ada di dalam perusahaan. Ada yang tahu kira-kira? Jawab coba Vinci, siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Kayak ini ya, saya coba kasih gambaran, misalnya kalau seperti di perusahaan tuh kan ada apa namanya
karyawan yang bekerja. Nah, karyawan bekerja itu kan kita punya di perusahaan itu pasti ada riwayat pekerjaannya, kapan mereka masuk, kemudian berapa gajinya. Nah, itu memang bukan data keuangan, tapi nantinya dia akan menjadi sumber data keuangan. Buat apa? Buat bayar gaji. Kalau misalnya karyawan nanti digaji ya sama perusahaan. Oke, berikutnya saya lanjutkan di dalam sistem pengendalian manajemen juga nanti akan kita kenal dengan adanya formal control system dan informal control system. Ya. Oke. Nah, sebetulnya ketika kita bicara tentang sistem pengendalian manajemen di sini, karena tujuannya adalah supaya mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan, yaitu perolehan laba tadi yang saya sebutkan di awal ya. Nah, dalam pencapaian laba atau dalam pencapaian tujuan perusahaan itu harus ada pendorong ya, pendorong supaya antara bukan hanya manajer di sini dan bukan hanya karyawan aja sebetulnya yang punya usaha ya atau effort sama-sama mencapai tujuan perusahaan itu. Harus ada motivasi di sini. Nah, untuk menjaga supaya tujuan dari perusahaan itu bisa sesuai on track terus dicapai sesuai dengan waktunya, maka perlu adanya motivasi ya dan usaha atau upaya yang dilakukan dari semua pihak yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi semuanya berkomitmen lah seperti itu. Nah, fungsi dari sistem pengendalian manajemen di sini ya tentunya adalah sebagai alat support ya supaya pencapaian itu bisa tercapai. Jadi biasanya kan perusahaan itu setelah dia menentukan tujuan maka nanti disusun strategi-strategi apa saja yang dilakukan supaya bisa tujuan tersebut bisa tercapai tepat waktu tercapainya. Nah, harus ada motivasi untuk bisa mencapainya ya kemudian juga karena kalau cuma satu diibaratkan kalau di dalam kapal ya kalau perusahaan itu yang satu mendayung yang satu enggak ya nggak sampai-sampai dong nggak tercapai tujuan perusahaan tadi. Nah, sistem pengendalian manajemen itu fungsinya seperti itu sebagai alat motivasi ya kemudian untuk menunjukkan apa sih yang harus dilakukan supaya baik itu manajemen maupun karyawan dan pemilik juga sama-sama punya effort yang sama untuk mencapai itu. Nah, ada dari sistem pengendalian manajemen ini ya nantinya pencapaiannya itu bukan cuma buat perusahaannya aja. Perusahaannya iya mendapatkan laba gitu ya sebagai tujuan akhirnya. Tapi kembali lagi nanti ada reward yang bisa diberikan kepada karyawan. Nah, reward inilah yang sebetulnya sebagai motivasi sih sebetulnya sebagai motivasi bagi karyawan ataupun manajemen supaya sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Nah, dengan adanya prosedur-prosedur yang disusun gitu ya supaya baik itu manajemen ataupun karyawan itu melaksanakan ya. Nah, di mana nanti ketika tercapai tujuannya maka ada reward di sini. Nah, reward sendiri kalau dalam perusahaan itu bisa dalam bentuk monetary itu maksudnya diukur dengan uang. Contohnya apa sih contohnya? Nah, kalau perusahaan misalnya gini, kalau karyawan nih, contoh bagian penjualan deh. Bagian penjualan kan ditargetkan ya untuk mendapatkan tingkat penjualan sekian. Nah, kira-kira kalau misalnya tercapai dapat apa? Bonus, Bu. Biasanya. Bonus ya, betul Agril ya. Nah, kalau karyawan dapatnya bonus. Nah, terus kalau si manajemen dapatnya apa? Siapa yang tahu? Manajemen atau gini deh, manajemen dapat juga nggak ya dari pencapaian perusahaan itu? Yo, siapa mau jawab? Ramadan, dapat nggak kira-kira? Kalau kamu sebagai direktur nih, terus
ditargetkan untuk perusahaan kamu memperoleh laba tertentu gitu. Nah, terus kira-kira kamu juga dapat ini nggak? Dapat reward nggak dari situ? Dapat tadi saya tanya Ramadan misalnya. Nah, kamu jadi direksi nih Ramadan. Gimana? Dapat nggak? Dapat sih Bu, kayaknya Bu. Iya, betul dapat ya. Pasti dapat. Manajer dalam bentuk apa ya? Kalau karyawan dalam bentuk bonus, ya seperti tadi Agril bilang, maka perusahaan juga dalam bentuk bonus untuk si direksinya tuh itu dapat dalam bentuk bonus gitu. Nah, selain dalam bentuk uang, ya ada juga yang dalam bentuk non moneter, ya artinya secara uang itu bukan uang yang artinya kalau bonus kan kelihatan ya masuk ke dalam rekening gitu ya. Nah, ada yang bentuknya non moneter. Nah, contohnya apa? Pernah dengar nggak istilah pembagian saham sebagai bonus buat manajemen? Pernah dengar? Jadi kalian misalnya nih, nanti suatu saat jadi direksi di suatu perusahaan, terus bisa mencapai bisa mencapai apa yang ditargetkan sama pemilik perusahaan. Nah, tapi perusahaan nggak ada tidak memberikannya dalam bentuk uang, tapi memberikannya dalam bentuk saham. Pernah dengar? Bonusnya dalam bentuk saham? Ada yang pernah dengar? Atau belum pernah dengar? Pernah, Bu. Iya, oke. Yang dalam bentuk. Jadi kepemilikan saham ya. Pak tuh tadi kayaknya Agus kayaknya bilang pernah dengar. Ya, jadi pembayaran bonus dibayarkan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham. Nah, ini adalah bentuk dari non-monetary reward. Ya, jadi makanya di sini sistem pengendalian manajemen dibuat ya tujuannya adalah supaya secara langsung untuk pencapaian tujuan perusahaan, tapi secara tidak langsung menggerakkan pihak-pihak yang di dalam perusahaan itu untuk sama-sama bekerja dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, di beberapa perusahaan ya ada yang secara jadi ada perusahaan yang dia punya punya cabang ya atau punya anak perusahaan itu tidak berada dalam kota yang sama, ataupun kalau misalnya dia ada dalam kota yang sama tapi akan sulit gitu misalnya ya. Contoh gini deh maksudnya deh. Contoh gini. Misalnya ada perusahaan dia punya pasar di Pulau Jawa. Tapi ternyata di Pulau Sumatera juga ada pasar yang bisa menjanjikan mereka memperluas usahanya. Nah, kalau misalnya semua itu diatur atau dikontrol dari pusat, itu kan akan susah ya. Artinya dalam hal ini terlalu jauh lokasinya, sehingga menyebabkan komunikasi bisa menjadi tidak efektif. Nah, ada salah satu cara adalah melakukan desentralisasi. Ya. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi di sini adalah memberikan pengendalian ataupun pengelolaan kepada unit-unit di bawah perusahaan. Nah, ini bisa disebut juga sebagai misalnya kantor cabang, ya kantor cabang. Nah, siapa yang tahu atau pernah contoh gitu ya, contoh perusahaan mana yang mempraktekkan seperti ini? Ada nggak yang bisa kasih contoh, kasih gambaran buat teman-temannya? Perusahaan yang menggunakan metode desentralisasi. Jadi dia punya kantor pusat misalnya di Jakarta, tapi dia juga punya kantor-kantor cabang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Contohnya apa? Apa yo? Apa Gus? Bank mungkin Bu. Bang, betul. Bang, siapa tadi yang jawab? Ramadan apa siapa? Sini, apa Agus tadi yang jawab? Ya. Oke. Ya, Bu. Betul, bank ya, betul Bang. Bank itu adalah bentuk dari desentralisasi ya. Kenapa demikian? Karena kita ambil contoh deh bank apa? Biasanya bank apa yang kalian nabungnya di bank apa?
Kebanyakan di sini. BCA, Bu. BCA ya, BRI. buat BCA, Bu. BRI, BCA ya, buat bayar uang kuliah ya kalau BCA ya. Nah, BCA itu melakukan struktur organisasi desentralisasi. Kenapa? Karena dia punya kantor pusat kan di Jakarta. Ya, tapi mereka itu punya cabang di seluruh Indonesia, bahkan saya lupa ya di dunia ada atau enggak. Kalau kayak Bank Mandiri dan BNI mereka punya cabang di luar negeri. Nah, kenapa sih perusahaan melakukan desentralisasi? Nah, desentralisasi sendiri itu adalah bentuk dari sistem pengendalian manajemen, ya. Karena alasannya adalah sulit ya untuk mengelola pasar yang begitu luas dengan hanya menggunakan unit yang satu aja. Jadi dikontrolnya tuh dari daerah itu sendiri. Jadi kebayang kalau misalnya contoh misalnya BCA, karena tadi kalian udah bilang BCA. Nah, misalnya mereka menggarap pasar di Sumatera, di Medan gitu misalnya. Terus mereka dapatkan nasabah ya yang dananya besar. Nah, kalau keputusannya misalnya naruh dananya di deposito tapi di pusat, itu pasti akan makan waktu untuk pengambilan keputusannya, kemudian misalnya ada administrasi seperti surat menyuratnya, itu akan lebih memakan waktu, walaupun sekarang ini kita udah dibantu dengan teknologi internet. Nah, akan lebih cepat dan mungkin lebih optimal hasilnya ketika semua keputusan diberikan kepada cabang dalam hal ini. Nah, itu adalah bentuk dari desentralisasi. Nah, desentralisasi juga membuat perusahaan itu punya kesempatan untuk memperoleh revenue lebih banyak, ya. Sekarang jangan bank deh ya. Contohnya aja adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak goreng. Nah, kalau misalnya dia hanya punya pabrik misalnya ya, karena pohon sawit itu banyakan kan di Sumatera dan Kalimantan gitu ya. Mereka hanya punya pabriknya di Sumatera dan Kalimantan. Nah, untuk ke Pulau Jawa harus ada transportasi tersendiri. Kalau diproduksinya di sana, maka ketika dibawa ke Pulau Jawa, harga produksinya akan tinggi, dan ketika dilempar ke pasaran, harganya juga makin tinggi, harga jualnya. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah ya tadi, dengan membuat cabang-cabang, baik itu cabang produksi ataupun cabang pemasaran di lain kota sama si kantor pusatnya. Nah, itu contoh ya kalau untuk perusahaan produksi. Nah, ada beberapa manfaat. Kenapa sih perusahaan itu memilih untuk melakukan desentralisasi daripada sentralisasi? Yang pertama adalah lebih responsif. Maksudnya responsif itu akan lebih cepat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Contoh ya, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak goreng tadi tuh. Nah, ketika misalnya mereka menghadapi keputusan untuk membeli bahan baku, ada supplier lain nih. Kalau misalnya mereka sentralisasi, keputusan kan berarti kan harus ke manajemen pusat ya. Nah, padahal saat itu juga keputusan itu ditunggu dan ada perusahaan lain misalnya yang mau ada janji dengan si calon suppliernya. Nah, kalau tidak keputusannya diambil di cabang, maka kesempatan itu akan hilang. Nah, dengan melakukan desentralisasi, si cabang itu diberikan hak yang banyak ya, terutama untuk pengambilan keputusan yang sifatnya mendukung produksi dan pemasaran di perusahaan. Nah, itu jadi lebih responsif itu maksudnya. Nah, yang kedua tentunya pengambilan keputusan lebih cepat, karena ketika kita sentralisasi, semua keputusan itu kan harus ke pusat. Nah, tentu akan makan waktu lama dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya contohnya apa? Pembayaran deh, ada pembayaran yang harus ke supplier gitu, pembayaran untuk supplier. Nah, misalnya kantor cabang kita di Sulawesi, sementara kita untuk minta approve pembayaran, nunggu dari pusat. Nah, itu akan makan waktu. Jadi kalau misalnya keputusan bisa dilakukan di cabang di Sulawesi, maka proses pembayaran juga akan lebih cepat dilakukan dan supplier juga lebih percaya sama perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian manfaat lain dari desentralisasi adalah memotivasi bagi manajer cabang. Ya,
Kira-kira kenapa tuh? Kenapa menjadi motivasi? Biasanya para pimpinan di cabang itu kan punya target ya. Jadi ada target pusat sendiri, ada target cabang. Kalau kayak di bank tuh, nah itu ada target cabang. Nah, dengan adanya ditempatkan para manajer-manajer itu di cabang, mereka punya target sendiri dan mereka jadi apa ya istilahnya termotivasi untuk meningkatkan perolehan penjualan mereka. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan kondite atau penilaian atau kinerja dari si manajer cabang. Ya, jadi kalau semua di pusat, orang jadi nggak termotivasi untuk lebih maju dalam karir ya. Kalau seperti di banyak perusahaan besar ya, karyawan-karyawannya, tahu kan ya manajemen trainee ya, kalau kita baru lulus, kemudian kita masuk ke perusahaan besar, posisinya kita misalnya manajemen trainee namanya ya, yang nantinya tuh akan jadi calon-calon pemimpin di perusahaan tadi. Nah, kita mau aja kalau kita ditempatkan di cabang mana jauh dari kantor pusat. Kenapa? Percaya deh, orang yang ditempatkan di kantor cabang, karirnya itu biasanya akan cepat melesat dibandingkan dengan orang yang tetap di kantor pusat. Tuh, jadi suatu saat nih kalau kalian nanti ada yang kerja di bank atau di mana, ketika ditempatkan di daerah, mau aja. Karena apa? Karena itu merupakan jalan kalian untuk bisa berkarir lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi desentralisasi memotivasi bagi manajer cabang untuk lebih untuk lebih mengejar karirnya mereka. Kemudian sarana pengembangan dan pembelajaran. Nah, ini saya mungkin bisa ngambil contoh kayak di bank ya. Nah, yang kalau misalnya bagi misalnya contoh ya kayak di bank misalnya nih, yang saya tahu dulu di BRI gitu ya, kalau kayak di Sumatera mungkin nasabahnya banyak perkebunan kelapa sawit. Jadi ketika ditempatkan sebagai kepala cabang di Sumatera, maka dia akan lebih mahir menghadapi nasabah kelapa sawit. Terus dipindahkan ke Jawa. Jawa nasabahnya mungkin lebih banyak yang di sektor konsumtif ya atau sektor yang inilah misalnya membangun rumah segala macam gitu ya. Kalau dia ditaruh di Sulawesi mungkin sektor pertambangan gitu. Nah, ketika nanti itu kan ilmu yang didapat banyak tuh di cabang ya. Nah, makanya manajer-manajer yang ada di cabang nantinya akan jadi calon pemimpin di kantor pusat di suatu saat nanti. Gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya ditaruh di cabang mau aja. Iya, kenapa? Karena kalau kita ditaruh di beberapa cabang tuh ya, kita pindah-pindah, nantinya itu akan memotivasi kita sebagai manajer untuk bisa belajar lebih banyak. Nah, itu benefit dari desentralisasi. Ya, terus yang berikutnya adalah, nah di sini manajer cabang lebih fokus karena kalau di pusat itu yang mereka kalau di kantor pusat tuh yang diurusin dia banyak. Tapi kalau di cabang dia hanya fokus kepada cabangnya dia aja. Bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana mengefisiensikan biaya, mencapai target cabang itu biasanya dilakukan. Ya. Oke. Nah tapi supaya itu tadi bisa tercapai, ada beberapa hal yang memang ini menjadi karakteristik ya, atau bisa dikatakan beban atau bukan kelemahan sih, memang ini harus dihadapi untuk mencapai yang tadi saya sebutkan tadi ya. Nah, supaya karena ada cabang, maka konsekuensinya adalah keputusan yang terjadi itu bisa tidak optimal. Ya, jadi karena memang mungkin yang ditempatkan di cabang itu orang baru belajar gitu ya dibandingkan sama orang di kantor pusat. Nah, tapi dengan begitu sih sebetulnya bisa jadi bahan pembelajaran gitu. Ya, makanya biasanya manajer di cabang harus selalu mengimprove dirinya. Terus yang kedua, itu bisa mengarahkan pada kompetisi yang tidak sehat. Karena masing-masing cabang biasanya punya target. Kadang-kadang kayak di Jakarta aja ya, ada cabang yang lokasinya berdekatan dan mereka punya target. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka bisa nanti akan saling, ya kalau tidak diperhatikan ininya ya, persaingan yang sehatnya, maka antar manajer cabang itu bisa berebutan
konsumen misalnya. Nah, itu memang harus bisa dihindari ya. Kemudian juga menaikkan biaya pengumpulan informasi ya jelas karena posisinya lebih jauh dari kantor pusat, maka memang biaya informasi ini bukan cuma biaya seperti kayak biaya telekomunikasi itu enggak, tapi banyak ya untuk pengelolaan informasi, pengolahannya, ini memang akan membutuhkan effort tersendiri untuk cabang. Dan kemudian menyebabkan duplikasi kegiatan ya karena biasanya di pusat itu ditentukan suatu suatu hal yang misalnya ada sesuatu hal yang memang harus kegiatan yang harus dilakukan. Nah, kemudian nanti di cabang dia punya karena dia diperintahkan dari pusat dikerjain lagi. Jadi sebetulnya hanya satu aja cukup, tapi karena dia berada di cabang jadi seolah-olah jadi 2 kali yang dia kerjakan. Nah, itu yang biasanya harus bisa dikelola sih sebetulnya supaya tidak terjadi duplikasi kegiatan. Oke. Nah, kalau tadi saya cerita banyak desentralisasi yang berada di satu negara. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak aneh lagi, bahkan desentralisasi itu dilakukan antar negara. Ya, contohnya apa perusahaan asing yang punya cabang di Indonesia? Apa Ramadan? Ini buka ini soalnya Ramadan nih. Buka mic. Terus siapa yang mau jawab? Pak, yang lain dong. Apriana. Google, Bu. Google, betul. Google punya cabang di Indonesia ya? Ada, Bu. Ada, iya betul. Betul, Agus. Siapa lagi? Siapa? Nova. Pak, perusahaan multinasional yang punya cabang di negara yang berbeda. Pak, tahu Nestle? Apa tuh produknya yang dihasilkan oleh Nestle? Virial. Apa Virial? Ya, Intan. Apa Tan? Apa Tan? Nestle. KFC. Air mineral, Bu. Air mineral, apalagi? Minuman. Minuman, Susu steril. betul, Angelina. Iya, betul. Ya, tahu ya Nestle ya. Nestle itu produknya ada susu bayi, ada susu Denkau gitu ya, terus ada apa lagi tadi disebutin? Ada air mineral, betul ya. Nah, itu bentuk dari perusahaan multinasional yang ada di dunia. Nestle di Indonesia punya cabang, banyak malahan ya, dia malah menyebar produksinya tuh kalau di Indonesia untuk susu di Jawa Timur, terus permen di Tangerang, kopi di Lampung, jadi banyak dia sebar. Nah, itu bentuk perusahaan multinasional. Tadi siapa lagi yang bilang KFC? Siapa tadi yang bilang KFC? Kentucky kan ya? Kentucky Fried Chicken. Ya benar nggak? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu, benar. oke. Kentucky Fried Chicken, ya dia termasuk perusahaan yang punya cabang banyak di negara-negara di dunia ya. Nah, tapi kalau kita lihat, coba kita lihat yang Nestle tadi mungkin akan lebih ini ya, lebih bisa menggambarkan utuh gitu. Nah, Nestle itu di Indonesia punya sentra-sentra produksi banyak dan disebar di beberapa daerah. Di dunia sendiri, Nestle itu pabriknya setahu saya ya, kayak misalnya suka makan sereal kan kalian? Coco Crunch gitu ya. Nah, Coco Crunch itu adalah produk Nestle yang diproduksi di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah pabrik di Israel. Itu di Malaysia juga dia punya pabriknya gitu. Jadi banyak. Kantor pusat Nestle sendiri di mana? Kantor pusat Nestle sendiri di kalau nggak salah di Amerika ya. Kalau nggak salah di Amerika, bukan di Belanda sih. Nah, itu jadi itu bentuk dari Nestle. Nah, masalah yang dihadapi oleh manajer multinasional company atau perusahaan multinasional beda pasti sama perusahaan yang cabangnya itu cuma di satu negara. Karena pemimpin atau manajer yang ada di perusahaan multinasional, kalau mereka nanti ngambil keputusan, ada pertimbangan lagi yang harus harus dijadikan dasar, yaitu kondisi bisnis di negara tersebut dan politik setempat. Oh ya. Nah, terus juga, nah ini lebih ini lagi, jadi kalau di perusahaan multinasional ya, kalau di tadi perusahaan lokal aja, manajer yang di
ditempatkan di daerah-daerah itu karirnya lebih cepat melesat. Nah, di perusahaan multinasional juga seperti itu. Malahan banyak pemimpin-pemimpin cabang ya atau istilahnya country manager, mereka karirnya lebih cepat ketika mereka dipindahkan dari satu negara ke negara lain, ya. Oke. Nah, salah satu bentuk dari sistem pengendalian manajemen lain yang ada di perusahaan adalah ini, penggunaan namanya istilahnya responsibility center. Jadi pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, ini adalah bentuk, mungkin kalau perusahaan yang cabangnya banyak, unit-unit di dalam perusahaannya banyak, nah mereka dalam mengelolanya supaya lebih efektif menggunakan responsibility center. Nah, caranya adalah dalam perusahaan itu dibagi menurut pusat-pusat pertanggungjawaban. Jadi ada yang nanti namanya cost center, pusat biaya. Nah, cost center kinerjanya itu dinilai dari seberapa efisien mereka bisa menjaga pengeluaran. Nah, terus ada juga revenue center. Nah, ini kinerjanya itu diukur dari seberapa banyak revenue yang bisa diperoleh oleh si bagian tersebut. Kemudian ada profit center. Kalau profit center itu mengkombinasikan antara revenue dengan cost, pendapatan sama biaya. Nah, terus ada juga yang memang dia fokusnya di investment center, jadi kayak beli pabrik, beli peralatan. Nah, ini hanya di bagian ini aja nih yang mendominasi atau mereka yang ngurusin gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan praktek-praktek sistem pengendalian manajemen yang dilakukan di dalam perusahaan. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Intan mungkin Intan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya mau lanjut. Oke, baik kalau gitu. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang transfer pricing. Ya, transfer pricing itu apa namanya? Kalau dalam akuntansi biaya sebetulnya merupakan topik yang nantinya ada kaitannya dengan di akuntansi manajemen. Ya, kalau di akuntansi biaya kan kita lebih banyak penentuan biaya ya, cost gitu. Kemudian juga harga kemarin alokasi untuk biaya overhead ya, kayak gitu. Nah, transfer pricing di sini juga penentuan harga suatu produk. Ya. Nah, cuman transfer pricing ini terjadi biasanya antar perusahaan di dalam transfer pricing ini terjadi pada unit-unit yang ada di dalam suatu perusahaan. Tuh, jadi contohnya, misalnya ya, saya kasih contoh nih, misalnya Astra Motor Company, dia punya perusahaan Toyota Astra yang memproduksi atau mengassembly mobil ya, mobil menjadi produknya Toyota. Kemudian dia juga punya apa? Daihatsu. Dia juga Astra Daihatsu. Nah, di samping itu, Astra itu punya anak perusahaan yang namanya Astra Auto Parts. Pernah dengar? Astra Auto Parts? Pernah dengar nggak? Cowok-cowok nih biasanya tahu nih. Astra Auto Parts itu adalah perusahaan di bawahnya Astra yang dia memproduksi spare part mobil, ya, yang nantinya spare part tersebut digunakan di pabrik-pabrik yang baik itu Toyota Astra maupun di Daihatsu gitu, Daihatsu Astra ya. Nah, kayak contoh gini. Kayak Toyota Astra. Misalnya mereka membeli ban dari supplier di luar. Bisa nggak? Bisa. Untuk mobil Kijang Innova gitu ya. Bannya diambil dari pabrik mobil apa sih kalau ban yang terkenal anak laki biasanya tahu nih. Ban apa? Bujir gitu ya misalnya ya, atau apalah. Nah, tapi mereka bisa juga membeli ban yang diproduksi oleh Astra Auto Parts. Nah, cuman brandnya memang beda sama perusahaan yang tadi. Nah,
harga yang dikenakan kalau dia membeli ban mobil yang diproduksi di perusahaan di unit ya yang dalam satu perusahaan, tentu harganya lebih murah. Nah, inilah bentuk dari transfer pricing. Ya, jadi secara definisi transfer price adalah harga produk atau jasa yang dibebankan subunit atas suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit lain dalam satu entitas. Tuh. Jelas penjelasan saya tentang transfer pricing? Paham, Bu. Oke, baik. Ya, jadi yang kita lakukan di bagian ini apa? Nanti kita menghitung berapa sih harga yang dikenakan kalau misalnya kita beli dari unit yang satu perusahaan sama kita, ya. Oke. Nah, terus nanti ada juga intermediate product. Nah, intermediate product itu adalah produk yang ditransfer antar subunit di satu entitas. Jadi unit tersebut ya kalau di intermediate ini bukan unit yang dijual ke pasar, bukan. Artinya ke pasaran luas gitu ya, tapi unit yang dijual ke sama-sama anak perusahaan. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa menggunakan transfer pricing? Ya, transfer pricing di sini punya tujuan adalah supaya perusahaan itu bisa bersaing, karena dengan kalau kita menggunakan produk ataupun jasa yang berada di dalam satu entitas, itu ya harganya tentu akan lebih murah ketika kita harus beli di luar dari perusahaan sendiri. Makanya makanya harga yang ditentukan dari produk ataupun jasa yang dijual ke unit dalam perusahaan sendiri itu harus lebih murah dan lebih bersaing. Nah, supaya transfer pricing ini bisa berjalan gitu ya sesuai dengan yang diinginkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada penyesuaian struktur organisasi. Ya, jadi penyesuaian struktur organisasi ini nanti menyangkut supaya lebih efektif aja sih sebetulnya. Jadi nggak terlalu birokrasi atau lebih panjang itu enggak, jadi lebih mudah gitu ya. Dan yang kedua, menyebarluaskan tujuan perusahaan. Jadi jangan sampai nanti si unit ini enggak, saya nggak mau ngejual harganya dengan harga lebih murah karena saya juga punya target, ya nggak gitu juga. Jadi sama-sama nih dengan transfer pricing ini justru saling menguntungkan di antara unit. Nah, akhirnya nanti tujuan besarnya adalah ke laba perusahaan. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan upaya manajemen untuk tetap berada di posisi puncak. Ya, artinya kalau dia ada di industri mobil, ya supaya dia tetap ada di pemimpin di pasar industri mobil. Caranya gimana? Yaitu bagaimana mungkin dari persaingan harga. Makanya transfer pricing ini ya menjadi salah satu strategi lah pokoknya untuk mencapainya. Oke, nah emang beda perhitungan yang menggunakan transfer pricing dengan tidak gitu ya? Ya, ada perbedaan. Ya. Nah, metode yang digunakan dalam transfer pricing itu ada 3. Ada market based transfer price, ada cost based transfer price, dan ada negotiated transfer price. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, untuk yang market based, nah ini saya ambil contoh ada perusahaan namanya Lomas Co. Ya, di dalam perusahaan ini, dalam si Lomas ini memiliki 2 divisi, divisi transportasi dan divisi refining. Refining itu ini biasanya ada di perusahaan minyak ya. Jadi kalau transportasi ini bisnisnya membeli minyak dari supplier di luar perusahaan, terus mengirimkannya ke pabriknya. Nah, kalau yang refining tugasnya dia adalah menyuling ya, atau jadi memproduksi dari minyak mentah itu menjadi bensin. Nah, di antara mereka nanti bisa kerjasama nih ya, yang dimana saling menguntungkan. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk minyak mentahnya sendiri harga di pasar luar ya itu sebesar $13 per barelnya. Ya, barel tuh ukuran minyak. Kemudian biaya yang dikeluarkan, nah ini khusus untuk biaya divisi transport ya. Di sini untuk biaya variabelnya itu 2.
kemudian biaya tetapnya itu 3. Jadi totalnya adalah 5. Jadi kalau nanti kita hitung berapa pendapatan dan biaya untuk divisi transport gitu ya, kita hitungnya dari komponen yang ini. Oke, jelas? Nanti kita pakai soal datanya ya. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian si divisi transport ini menyalurkan si minyak kan ke pabrik ya, pabrik yang tadi ada di Seattle itu tadi ya. Nah, untuk menyalurkannya dia punya pipa. Pipa inilah menyalurkan sebesar 35.000 barel per hari. Jadi yang dari dia beli ini ya nanti ini disalurkan ke pabriknya. Nah, kita hitung harga pembeliannya di sini ya kalau untuk ini divisi untuk divisi yang penyulingan dulu ya. Nah, tadi kan divisi transport. Nah, kalau divisi penyulingan sendiri gimana atau refining division? Jadi kalau si divisi ini beli minyak dari luar, jadi bukan dari divisi transport ya, maka harga minyak mentah tersebut adalah 23 per barel. Terus kalau dia ada biaya ya untuk memproduksinya, jadi variable cost per barelnya, jadi minyak ini tadi minyak mentah ini nanti dibuat jadi bensin, ya diolah menjadi bensin. Nah biaya pengolahannya itu atau biaya produksinya, biaya variabelnya itu adalah $8 per barel bensin. Kemudian fixed cost-nya $4 per barel bensin, sehingga total biayanya adalah $12. Nah, divisi ini biasanya membeli sekitar 20.000 barel per hari. Jadi kalau dibandingkan disangkut pautkan dengan yang transportasi, ya kalau dia beli di sana masih bisa ya, karena kan cuma 20.000 barel. Oke, nah asumsi selanjutnya ya, data selanjutnya harga pasar eksternal di pihak di luar perusahaan adalah 60 per barel. Jadi harga si minyak itu kalau dia beli dari luar itu 60 per barel. Nah, si refining division ini punya kapasitas produksinya itu 30 barel per hari. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa harga transfer atau transfer pricing menggunakan ini metode market base. Tadi kan ada 3 ya, kita menggunakan metode market base. Jadi untuk dari transportasi ke divisi refining. Nah, di sini tadi harganya ya diketahui adalah $23 per barel. Nah, terus yang ditanya berikutnya adalah kalau menggunakan cost based transfer price ya dengan markup sebesar 112%, berapa cost-nya? Itu perhitungan untuk cost-nya. Nah, ini dengan asumsi 112%. Oke, nah untuk menghitung berapa harga kalau kita beli minyak mentah itu dari luar, ya, dan ditambah nanti dengan biaya produksinya. Jadi kalau beli dari luar ya tadi ini ada di divisi mana nih yang beli? Kalau kita balik lagi, divisi transportation atau divisi refining? Divisi ini ya, divisi transportation. Kalau dia beli dari luar harganya adalah 13 per barel, gitu ya. Sementara kalau si divisi refining beli dari luar yang udah jadi itu 23. Nah, ini kan ceritanya dia mau beli dari dalam kan sama antara terjadi transaksinya antara transportation dengan refining. Nah, maka di sini untuk ininya kan tadi kalau beli dari luar harganya kan 23 per barel ya. Nah, sementara kalau dia memproduksi sendiri ya, maka dia beli minyaknya nih harganya 13, kemudian biaya variabelnya 2, fixed cost-nya 3. Ya, jadi semua total biayanya itu adalah $18 ya. Nah, terus dikalikan dengan tadi marginnya kan berapa? 12% ya atau 112%. Nah, ini berarti harganya menjadi 1,12 atau 112% itu ya dikalikan dengan 18, maka harganya ini ya 20,16.
biaya untuk memproduksinya ini ya, maksudnya ya, karena di markup 12% tuh menjadi 20,16. Jadi ini udah keuntungan dari si bagian refining ini. Nah, kalau gitu, kalau misalnya divisi refining mau beli minyak dari divisi transport, berapa harganya? Tentu kan nggak dikenakan harga yang mahal ini ya, nggak ditentukan harga yang harga jual yang tinggi ini. Nah, negotiated price-nya itu adalah di antara ini harga ini nih, harga produksinya dengan harga pembelian di pasar luar. Jadi nanti kalau kita mau menggunakan harga berapa? Ya antara 20,16 sampai dengan 23 ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian diasumsikan refining division itu membeli 1.000 barel minyak mentah dari transportation division. Jadi ceritanya daripada dia beli dari luar, kenapa enggak dia beli dari divisi yang sama si refiningnya itu. Jadi ceritanya dia beli 1.000 barel crude oil dari transportation division. Nah, si 1.000 ini nanti sama refining division itu dikonversi menjadi 500 galon bensin buat dijual lagi. Nah, ditanyakan nanti, jadi kalau gitu operating income-nya berapa dari income dari si transportation division? Ya, kalau yang beli itu adalah si refining division. Nah, kita menghitungnya menggunakan market base, ya. Jadi karena dijual sebesar 1.000 kan dibeli sama si refining kan 1.000 barel ya. Nah, si transportation division ini menggunakan harga 23 tadi seperti yang tadi di awal di soalnya. Jadi kalau dia jual keluar harganya 23. Nah, tapi dikurangin sama biaya pemrosesan 18. Ya, jadi revenue-nya kalau si transportation division ini sendiri adalah sebesar 5.000. Ya, kalau dia beli dari dia jual si minyaknya itu keluar dari perusahaan. Nah, terus kalau si refining division-nya, kalau dia beli dari luar itu kan, dia jual si bensinnya keluar itu kan $60. Nah, hasilnya itu kan ada 500 galon bensin. Jadi berarti revenue-nya dia nih, refining division ini adalah 60 dikali 500 atau $30.000. Dikurangi sama biaya produksi. Biaya produksi apa aja? Ini pasti ada nih ya, division variable, biaya variabelnya ada khusus untuk refining. Ditambah sama biaya kalau dia beli dari transportation. Jadi si refining ini harus mengurangi ini nih di sini. Sehingga operating income kalau untuk refining adalah sebesar 1.000. Ya. Nah, dengan pengenaan harga tadi yang lebih murah tadi ya, tentu refining dapat harga yang lebih murah. Nah, tapi di sini kalau secara keseluruhan maka pendapatan yang diperoleh oleh kedua bagian ini adalah ini. Ya, jadi yang tadi di transportation division kan kelebihannya itu kan 5.000 ya, pendapatannya, labanya, operating income-nya itu 5.000, sementara kalau refining division itu 1.000. Jadi total yang diperoleh oleh kedua divisi ini operating income-nya adalah 6.000. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Baik. Dikit lagi ya. Nah, terus kalau gitu, kalau misalnya dengan menggunakan asumsi 112% tadi ya, pengenaan marginnya, berapa operating income transportation division? Nah, kita hitung, kalau pakai, ini kan 112 tadi kan dihitung harga jualnya kan 20,16. Nah, 20,16 dikali 1.000, ya, di 20.160 dikurangi biaya di transportation division, ini kan tadi 18 ya. Operating income-nya adalah 2.160. Ini untuk transportation division. Bagaimana dengan refining? Nah, refining, maka kan harga jual bensinnya itu kan 60 ya.
Nah, karena dia belinya dari transportation, maka di sini ada biaya untuk 1.000 ya. Tadi kan dia beli itu 20.160. Sementara kalau biaya internal refining sendiri kan ini 8 sama 4 dikali dengan 500, masing-masing 500 galon bensin ya. Sehingga operating income-nya kalau untuk yang refining division adalah 3.840 ya ketika dia beli dari transportation division. Nah, secara total maka operating income-nya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi tadi dari transportation division in operating income-nya 2.160, sementara dari refining division operating income-nya adalah 3.840 atau totalnya kedua divisi ini memperoleh 6.000. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke. Baik, ya. Bentar. Saya kalau ada pertanyaan dipersilakan ya. Oke, baik semuanya. Terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Selamat belajar. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan via chat di @link. Baik semuanya, terima kasih. Silahkan kalau mau live ya. Terima Selamat kasih, Bu. siang. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, sama-sama Bu. ya semuanya. Terima Iya, kasih, Bu. selamat siang. Saya live ya. Iya, Bu. Iya.